Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian di sini. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini. Baik, sebelum memulai kegiatan pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya diberi kemudahan dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama Ibu akan absen terlebih dahulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Mbak Ika hadir, terus kemudian Mbak Dini hadir, iya. Terus ada Mbak Eva hadir, Mbak Anu hadir, kemudian ada Mbak Desi hadir, kemudian yang terakhir ada Mbak Denis ya. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Kayak pada kegiatan hari ini, sesuai dengan jurnal yang telah ditentukan, kita akan membahas tentang unsur non logam ya teman-teman. Jadi unsur itu kan ada unsur kimia logam dan ada non logam. Nah, kita akan membahas unsur di tabel periode itu tabel yang non logamnya ya teman-teman. Jadi ada non logam. Nah, non logam ini kita akan membahas di golongan 6A nya teman-teman. Apa aja sih yang di dalam 6A tersebut? Oke, di sini kita akan dipecah ya kelompoknya. Jadi ada kelompok asal dan ada kelompok ahli. Di sini 1, 2, 3 ini menjadi kelompok asal, 1, 2, 3 menjadi kelompok asal juga. Kemudian kita hitung ya, 1, 2, 3, hitung lagi 1, 2, 3, oke? Hitung, mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, yang 1 dengan yang 1, yang 2 dengan yang 2, dan yang 3 dengan yang 3. Monggo di rembuk dulu, dipecah dulu hitungnya biar gampang. Yang 2 dengan yang 2, yang 3 dengan yang 3. Baik, untuk yang 1 teman-teman akan membahas tentang materi unsur kimia non logam oksigen. Kemudian yang 2 akan membahas tentang golongan unsur sulfur. Yang terakhir ada yang 3 tadi, ahli 3 membahas tentang golongan Se atau selenium ya teman-teman. Silahkan kalian diskusi terlebih dahulu untuk menemukan pengertian dari unsur tersebut, apa saja yang di dalamnya. Nah, waktunya sudah cukup ya teman-teman buat kalian itu berdiskusi tentang unsur yang kalian itu cari. Nah, selanjutnya kalian dari kelompok ahli kembali lagi ke kelompok asal tadi, yang 3 orang ya tadi. Monggo kembali lagi ke tempat asalnya. Sudah ya teman-teman. Baik, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja untuk kalian itu berdiskusi lagi apa saja sih materi yang telah kalian itu dapatkan di diskusi dari kelompok ahli tersebut. Kalian itu rembuk lagi dengan kelompok asal masing-masing. Ibu bagi ya. Ini kelompok asal 1, kelompok asal 2. Silakan kalian itu mengisi lembar kerja yang telah Ibu sediakan, mengisi tentang tadi yang hasil diskusi teman-teman itu didiskusikan berdasarkan dari kelompok ahli masing-masing. Monggo. Baik, sekarang sesuai dengan
prosedur yang ada, teman-teman sekarang boleh mempresentasikan hasil diskusi teman-teman sekalian di sini. Ada kelompok asal pertama, boleh mempresentasikan kepada teman-teman di sini. Monggo, siapa yang ingin mempresentasikan? Monggo, Mbak Ika. Oksigen atau zat asal adalah unsur kimia dalam kadar yang mempunyai lambang O dan Terima kasih kepada Mbak Ika sebagai perwakilan dari kelompok 1 tadi. Sudah bagus ya teman-teman. Sekarang giliran dari kelompok asal dari kelompok 2. Monggo, siapa perwakilan? Ya, monggo Mbak Denis. sulfur darah atau sulfur adalah unsur kimia dalam satu variotik yang memiliki lambang X dan nomor atom 16. Terima kasih Mbak Denis dari perwakilan asal dari kelompok 2. Kita beri applause untuk semua hari ini. Presentasinya kalian sudah bagus-bagus ya teman-teman, sudah memuat apa yang diinginkan oleh Ibu mengenai apa itu sih unsur kimia non-logam di golongan 6A itu sendiri. Baik, di sini untuk mengulas kembali, Ibu akan bertanya kepada teman-teman di sini, kira-kira kenapa ya oksigen 16 atau O16 itu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam contoh soal itu kan biasanya O16 gitu, bukan jenis oksigen yang lainnya. Alasannya apa ya teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Baik, Mbak Desi, silahkan. Karena jenis O16 merupakan jenis oksigen yang paling melimpah keberadaannya di alam semesta ini. Jenis O16 merupakan jenis oksigen yang lebih stabil dibandingkan jenis oksigen yang lainnya. Isotop O16 juga merupakan isotop yang bersifat paling ringan dibandingkan dengan isotop O17/18. Terima kasih Mbak Desi atas penjelasannya yang sangat baik. Jadi betul ya teman-teman, kenapa golongan dari tadi oksigen 16 itu sering digunakan, karena itu paling stabil di antara oksigen yang lainnya, di antara O17 dan juga O18, karena itu paling stabil di antara golongan yang lainnya, di antara tadi O17 dan juga O18. Selanjutnya, apakah teman-teman di sini ada yang masih bingung? Bisa ditanyakan ya teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu, Ya, silakan Mbak Eva. apakah oksigen medis dengan oksigen di udara itu sama? Baik. Baik, terima kasih Mbak Evan atas pertanyaannya. Jadi berbeda ya teman-teman antara jenis oksigen tadi yang di medis dengan oksigen yang ada di udara. Kenapa? Karena kadar oksigen yang ada di udara itu hanya 21% ya teman-teman. Sedangkan pada oksigen di dalam medis itu mempunyai kadar 100%. Itu kan jelas sekali ya kadar perbedaannya. Loh, kok bisa? Iya, karena untuk di dalam medis itu kan untuk orang-orang yang membutuhkan sistem pernafasan yang lebih baik. Makanya kadarnya itu lebih tinggi, yaitu 100%. Berbeda dengan kita yang orang normal, yang tidak membutuhkan sistem pernafasan yang lebih. Kita hanya membutuhkan yakni kadarnya sekitar 21%. Jadi yang mendasari yang secara garis besar itu adalah di jenis kadarnya ya teman-teman. Bisa dipahami? Bisa Bu. Baik, alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham mengenai materi ini. Baik, sekarang ada yang ingin disampaikan? Tidak ya, sepertinya. Baik, untuk hari ini apakah ada yang ingin membacakan kesimpulan pada materi kali ini? Baik, terima kasih Mbak Dini, silahkan. Kesimpulan materi pada hari ini adalah golongan 6A. Kalkogen adalah unsur kimia golongan 6A dari tabel periodik. Golongan non-logam ini juga dikenal sebagai golongan oksigen. Golongan ini terdiri dari unsur oksigen atau O, bereng, S, selenium, Se. Berdasarkan sifatnya, oksigen, sulfur, dan selenium bersifat non-logam. Tellurium bersifat semi-logam,
sedangkan polonium menunjukkan sifat logam dan juga bersifat radioaktif. Perubahan sifat ini yang menyebabkan titik lele cenderung meningkat dari atas ke bawah meskipun tidak teratur. Sifat-sifat unsur yang masuk pada golongan 6A, O, S, Se adalah sebagai berikut. 1. Dapat membentuk anion X pangkat 2 min dengan kecenderungan semakin ke bawah semakin sulit. 2. Kecuali 0. Kecuali dapat membentuk ikatan atau hexafluoride. 3. Dapat berkaitan dengan F dengan membentuk XN6 dengan kecenderungan semakin ke bawah semakin sulit. 4. Dapat membentuk asam lemah dengan berkaitan dengan hidrogen dengan kecenderungan semakin ke bawah semakin kuat. 5. Kecuali H2O. Senyawa H2X bersifat racun dan berbau tak sedap. 6. Kecuali Te2O. Senyawa H2X larut dalam air. Terima kasih Mbak Dini atas kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Jadi unsur golongan 6A atau oksigen atau sering disebut dengan golongan karbongen adalah unsur kimia dalam sistem tabel periodik IUPAC, di mana pada urutan ke-16 ya teman-teman, atau golongan oksigen juga dapat dengan mudah bereaksi dan hampir bereaksi mudah dengan unsur yang lainnya karena itu stabil ya teman-teman, karena mempunyai sifat yang sangat stabil. Jadi oksigen ini sangat mudah bereaksi dengan unsur yang lainnya. Kemudian temperatur dan tekanan yang standar unsur ini juga akan diberikan ikatan. Golongan oksigen juga merupakan unsur yang paling melimpah ketiga di alam. Jadi yang tadi disebutkan ya. Jadi salah satu sifatnya itu, salah satu cirinya paling melimpah di oksigen dan juga mudah ditemukan di alam semesta di sekitar kita ya teman-teman. Kemudian berdasarkan massa dan unsur melimpah di kerak bumi. Jadi paling melimpah di bumi itu pada bagian di kerak bumi. Baik, cukup sekian ya teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, yang artinya pembelajaran hari ini kita sudah cukup. Kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita telah pelajari kita akan bermanfaat untuk nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.